saya untuk berlatih ke Malang itu ya mungkin karena keterbatasan ekonomi. Jadi di daerah saya itu kan dilewatin truk-truk pasir, Mas. Iya, iya. Nah, jadi saya berangkatnya ya mungkin dikasih ongkos sama ibu ya nggak seberapa gitu. Jadi naik itu, saya gandol truk namanya. Oh. Iya sama Ricci, ada satu lagi namanya Afri, teman saya SSB, gandol truk sampai kota. Sekitar 1 bulan Om Bal-Balan nggak tayang. Lama ini rasanya kan, nggak menyapa teman-teman. Kali ini Om Bal-Balan menyapa kembali teman-teman. Yang jelas ketika hadir lagi nih, saya terusik dengan beberapa pertanyaan di Om Bal-Balan bahwa kenapa pemain Malang itu jarang sekali tayang. Sebenarnya ini soal waktu aja, soal kesempatan karena belum bertemu banyak dengan pemain-pemain dari Malang. Tapi yang jelas ada beberapa pemain Malang yang sudah tayang di Om Bal-Balan. Seperti ya diantaranya kan ada Samsul Arifin, ada Toto Anji. Nah kali ini Om Bal-Balan hadir lagi, kita ngobrol dengan arek Malang. Satu kampung dengan Samsul Arifin. Kalau Samsul Arifin ini kan arek Turen yang melegenda di Surabaya, yang begitu dicintai di Surabaya. Kali ini bertemu arek Turen lagi yang dicintai arek Malang, Benny Wahyudi. Selamat sore, Ben. Selamat sore, Mas. Iki pertanyaan rodok basa-basi, Ben. Ya apa kabarmu, Ben? Kabarnya baik, wis disibukkan dengan latihan ya, Mas. Alhamdulillah. Udah semakin glowing. Ben, kalau bicara tentang Benny Wahyudi ini kan kita nggak bisa Benny sendiri sebenarnya nggak bisa lepas ceritanya dari medali emas PON 2008. Nah, karena itu jadi medali emas terakhirnya Jawa Timur di PON. Ya. Iya, setelah itu nggak juara lagi. Bagi Benny sendiri arti medali emas PON 2008 itu apa? Ya mungkin sangat berarti, soalnya pada saat itu bisa dibilang menjadi pintu buat saya sendiri, mungkin beberapa pemain lain juga yang bersama saya di PON Jatim itu untuk masuk ke liga. Karena mungkin kesempatan bermain di liga mungkin nggak segampang sekarang. Pemain muda gimana langsung melejit di Liga 1. Kalau dulu kita harus bersaing mati-matian, harus dari bener-bener seleksi yang matang baru bisa bermain di liga. Jadi pada saat PON itu kita juara, akhirnya mendapat kesempatan untuk bisa bermain di Arema, itu aja. Jadi itu pintu akhirnya masuk ke Arema ya? Iya, kalau pintu ke Arema, ke Liga Pro seniornya iya, cuma maksud saya ke jenjang yang lebih tinggi lah, ke liganya. Kan belum tentu kita dari PON bisa masuk ke, kalau dulu ISL atau itu ISL. Belum tentu kan, Katim masih divisi utama atau apa. Dan untungnya saya bisa langsung tergabung di Arema itu. 2008 itu memang banyak sekali yang muncul ya, dari PON Jatim. Hampir mayoritas semua pemain itu kita mendapat tim di ISL, mulai dari Andi, Randy, Juan Revi, Hendro Siswanto. Ya. Istimewa memang. Sebelum 2008 itu Benny kecil di Arema kan ya? Iya, Akademi Arema. SSB Arema. Dulu belum ada akademi, jadi SSB Arema. Cuma karena nggak bisa nembus, akhirnya itu yang mengantarkan Benny ke Persewangi Banyuwangi ya? SSB Arema, naik ke Arema Junior. Kan waktu itu ya walaupun cuma magang aja kita diseleksi, Mas. Jadi nggak masuk, akhirnya dibawa sama pelatih saya junior ke Banyuwangi. Itu ceritanya. Betapa sulitnya berarti masuk Arema waktu itu ya, sampai harus menepi dulu ke ujung timur Pulau Jawa. Ya waktu itu kan boleh dibilang sekarang juga Arema pada saat itu kan lagi kayak
dream teamnya gitu kan, mulai dari Ponario, Oh ya. Alek Pulalo, Firman Utinas kan semua di situ. Jadi nggak gampang lah dari yang belum punya pengalaman, bau kencur langsung ke senior, susah sekali. Jadi kita teman saya dulu kalau ingat namanya ada Riji Pravitahari juga dari magang. Setio Adi Prastowo juga dari magang dulu baru dia naik level ke senior gitu. Lah Ben, kalau ngomong flashback jauh ke belakang lagi tentang di SSB Arema ya. Iya. Terus ke Arema Junior. Kalau lihat jarak Turen, Talok ke Kota Malang itu kan jauh semua. Wah, lumayan Mas. Yo apa ngelakonin itu kok Turen yang ya mungkin Kota Malang itu. Ya ada beberapa sudah saya ceritakan di beberapa media. Jadi saya untuk berlatih ke Malang itu ya mungkin karena keterbatasan ekonomi. Jadi di daerah saya itu kan dilewatin truk-truk pasir Mas. Iya. Nah, jadi saya berangkatnya ya mungkin dikasih ongkos sama ibu ya nggak seberapa gitu. Jadi naik itu, saya gandol truk namanya. Oh. Iya sama Riji, ada satu lagi namanya Afri teman saya SSB, gandol truk sampai kota. Dan di kota itu kita turun lampu merah, baru jalan kaki ke tempat latihan. Ya lumayan, saya itu setengah 6 jam 6 baru sudah berangkat ke Malang. Padahal kita latihan di SSB jam 10 jam 11. Oh, jadi Itu. setengah 6 sudah berangkat. Sudah berangkat. Terus kalau pulang, kalau latihan sore? Kan SSB dulu latihan pagi terus Mas. Oh, pagi terus. Iya, Minggu pagi gitu aja. Waktu SSB ya, kalau di junior mungkin kan beda, udah agak SMA, jadi naik umum sudah ya udah gengsi lah naik truk lagi gitu kan. Udah naik kendaraan umum, bisa pinjem motor gitu kan. Nah ini waktu SSB anak kecil kok wani-waniin gandol truk gitu? Ya itulah mungkin bedanya anak sekarang sama anak dulu kan. Ya kan? Kita dari SD aja udah dilepas sama orang tua kita sampai jauh. Kalau sekarang kan SSB 10 tahun diantar mama papanya gitu kan. Itu mungkin ya jadi kalau saya bilang jadi apa ya? Jadi kekuatan kita sendiri kan, dari kecil kita sudah dibiasakan mandiri dengan keterbatasan. Nanti pada saat kita berkarir, kita itu punya tujuan gitu loh. Kalau saya pribadi gitu sih, kayak saya dulu susah payah dari kecil, ketika jadi saya akan menjadi ya benar-benar menjadi pemain yang bisa nanti mendapatkan sesuatu dari sepak bola gitu aja. Ya ini Sulit dijelaskan sih, tapi gak usah nangis. Gak bisa ngomong aku soalnya. Balik ke Arema 2008 setelah PON, akhirnya masuk Arema. Dan semusim kemudian kan Arema juara itu ya. Juara. Musim 2009 2010 itu kan. Itu bisa langsung nembus posisi inti kan. Sing dilakoni apa itu, Ben? Mungkin ya nggak tahu juga ya, mungkin ya karena pelatih juga kan. Selesai PON saya pun alhamdulillah juga mendapatkan jam main yang lumayan banyak kan. Mungkin ada beberapa yang ya anak muda ya karena dapat porsi main agak banyak di musim pertama saya. Musim kedua saya kan jadi ya agak mudah lah. Padahal pertama saya kan di musim pas juara itu saya sebenarnya bukan pemain intinya. Jadi saya kan bermain di bek kanan, ada Zulkifli, bek kirinya Hermawan kalau tahu. Oh iya. Baru di laga ke berapa Hermawan kalau nggak salah 2 atau 3 dia cedera parah. Jadi akhirnya saya digeser ke kiri. Itu saya mulainya, jadi akhirnya dibawa ke kiri. Kalau kiat-kiatnya ya mungkin pelatih yang tahu kan, kita nggak bisa nilai saya sendiri gitu. Yang jelas kesempatan itu dapat kesempatan saya manfaatkan itu aja. Saya mungkin dikasih main, pikiran pertama saya kan saya muda ya, belum tentu nanti ini sembuh main lagi nih. Jadi saya pada saat main itu saya manfaatkan benar-benar bermain bagus biar nanti dapat kesempatan lagi. Malah pertama di Arema mainnya di bek kiri ya? Dulu bek kanan musim pertama. Iya. Pas saat juara itu ya memang posisi bek kanan situasional gitu loh Mas. Jadi nggak ada bek kiri. Wingback kita itu cuma kalau nggak salah cuma 3 pada saat itu. Saya, Zulkifli, sama Hermawan. Dan yang murni kiri kan cuma Hermawan. Iya. Akhirnya wingbacknya kan tinggal 1 saya. Akhirnya saya dipindah kiri, dan alhamdulillah sampai akhir musim saya jadi pilihan utama itu aja.
Istimewa. Nah, ngerasakan Ben kan dari kecil bercita-cita jadi pemainnya Arema kan. Ya. Begitu main di Arema, terus dapat kesempatan main. Ya kita tahu dulu stadion di Malang itu kalau Arema main penuh. Ya. Ngerasane pertama waktu ngidek sukete stadionnya ya apa nonton wong sak ngono kae. Ya pasti ya impian dari kecil. Pasti semua pemain sepak bola kecil di Malang impiannya main di Malang, di Arema. Dan pada saat perdana itu saya ingat sekali itu cuma main 5 menit. Emang pertandingan perdana saya di Arema. Waktu itu ganti 5 menit. Wah, rasanya itu apa ya? Kalau saya sih lebih keseneng waktu itu. Kayak ini impian saya dari kecil dan saya menikmati, bukan yang takut gimana. Jadi saya menikmati euforia supporternya. Jadi wah, akhirnya saya bisa sampai di sini. Perjuangan saya dari kecil akhirnya terwujud hari ini. Itu aja sih yang saya rasakan. Iya. Apa maneh sak tim bareng ono Ricci ya? Ricci Iya. ya itu teman dari kecil. Kalau boleh saya tambahkan, Ricci itu dari SSB, dari kampung, sama saya sampai senior. Ya itu salah satu cerita lain juga. Kayak dulu itu bertiga, yang satu mungkin ya kurang beruntung. Saya sama Ricci ini punya impian memang bisa masuk Arema bareng-bareng gitu. Dan akhirnya terwujud. Terwujud ya. Iya. Dan juara ya kan? Kalau Ricci Pas juara nggak main? kurang beruntung lagi dia. Musim saya masuk perdana itu dari PON, nah dia cedera, dia nggak bisa lanjut dan musim berikutnya dia nggak di Arema lagi. Itu sayangnya itu mungkin nggak bisa juara bersama itu. Ricci ini sempat ke tim nasional U23 kan? Nah Ben, waktu juara ini kan rasanya wis campur aduk kan ketika ngerasakan juara. Sing dirasakan neng kampung lah. Kalau di aura di stadion, di mes di kota mungkin ya ya seperti itulah. Wah, senang semua kan. Tapi waktu di kampung bahwa ono arek talok juara bareng Arema, karena gelar juara Arema untuk liga kan terlalu jauh kan. Iya. Dari Galatama 93 terus ada lagi ISL di itu. ISL 2010 itu kan. Neng kampung ya apa suasanane? Apa dianggap secara luwe teko kepala desa ini. Ya enggak juga sih Mas ya. Mungkin kan Arema itu ada Korwil. Ya, Nah, jadi kayak pulang gitu ada penyambutan tersendiri gitu loh Mas. Terus ya mungkin sisi baiknya dipermudah kalau masalah-masalah administrasi di desa. Perlakuan khusus lah, ngurus apa-apa gitu. Kalau di desa ya seperti itu sih enggak. Maksudnya desanya juga, saya kan desanya nggak terlalu yang apa ya, ya desa sekali, bukan yang desa agak kota gitu. Jadi biasa aja, nggak terlalu lah. Justru yang banyak kenal itu yang kota sebenarnya. Nah, 2010 tim nasional kan? Tim nasional pertama Panggilan kali. tim nasional pertama kali AFF 2010. AFF 2010. Nah, waktu dapat panggilan itu Ben, boleh dibilang sebenarnya saya itu apa ya, terkejut, kaget, karena saya itu kan targetnya itu sebenarnya timnas U23. Waktu itu kan pertama kali habis PON itu umur saya terakhir 23, ada event apa kalau nggak SEA Games atau apalah ya, yang Ricci dipanggil, pelatihnya Om Banur kalau nggak salah. SEA Games 2009 iya mungkin itu di Laos. Nah itu target saya, mungkin kan umur saya 23, itu kesempatan terakhir saya masuk timnas. Saya nggak ada kepikiran masuk senior saat itu kan, tahu sendiri timnas senior, wah pemainnya kayak gitu. Ya mungkin karena ada kebijakan juga waktu itu, Riedel dia kasih open seleksi kalau nggak salah, ada 2 tempat di Makassar dan di Jakarta. Pada saat panggilan itu ya mungkin ya kayak nothing tulus gitulah, dipanggil seleksi aja, cuma seleksi. Tapi ya walaupun seleksi kan, wah gimana ini, wah timnas ini. Untungnya ada Ahmad Bustomi. Oh iya. Nah mungkin dia kan lebih pengalaman, dia ngasih kayak, ayo gak apa-apa, yang penting budal dhisik. Apapun hasilnya di sana, yang penting kamu pernah dipanggil seleksi timnas. Itu udah beda nanti kamu
maaf ya kalau dulu kontraknya udah beda kalau dulu. Iya. Walaupun cuma sebatas pernah dipanggil aja, kontraknya udah beda. Jadi datang aja. Pada saat itu kan agak nggak pede gitu loh Mas. Gimana ya, ikut nggak ini gitu. Lalu dikuatkan sama Tommy sama senior ya ikut aja nggak apa-apa, nanti siapa tahu rezeki. Dan alhamdulillah masuk itu. Dan sampai final kan? Sampai final, walaupun final. ya belum main, Iya. mainnya sebentar-sebentar gitu. Itu dari perjalanan itu, ini ada perjalanan yang agak nggak enak ini kan. Setelah Arema juara sudah masuk tim nasional, ada rombongan gerbong Arema yang musim 2012 ya Oh ya, digeser ke Deltras kan. ya Benny Wahyudi, Farudin, banyak saya, Farudin, Purwakayudi, Juan Revi, Waluyo, itu ya, Wahyu Gunawan kalau ingat Oh, bek iya. kiri, nah itu mungkin itu 6 ya itu. itu faktornya apa Ben? Ya masa diomongkan kan ya. Ada di luar teknis ya, sebenarnya di luar teknis apa ya, tim yang mengakibatkan kita agak turun di putaran kedua kalau boleh saya bilang. Soalnya di putaran pertama kita itu di papan tengah ke atas, boleh mungkin dicek. Ya. Agak stabil kita mainnya. Baru di putaran kedua karena ada permasalahan internal. Ya, Permasalahan is- gak gajian bisa ya? dibilang bensin entek lah. Bensin entek. Buat bensinnya habis, jadi agak terseok-seok. Hingga akhirnya ya jatuh itu. Nah, dari Deltras ini yo rada nggak enak ya sebenarnya, pengalaman di Deltras Ya. nggak mengenakan sebenarnya. Terus balik lagi ke Arema. Balik lagi Arema. Ngerasa nih ya kemarin sempat ditepikan dari Arema tapi balik lagi tuh sakjane ono rasa sakit hati apa enggak ya? Apa ya tetep ya bangga sakjane aku ya Arema gitu ya. Kalau untuk Arema saya nggak pernah kayak punya sakit hati sih Mas ya. Ya Arema itu boleh dibilang berjasa bagi karir saya. Dia yang nampung saya dari awal, yang menjadikan saya seperti ini kan dari Arema juga. Pada saat keluar dari Arema pun sebenarnya kalau boleh dibilang kan itu bukan kemauan saya. Waktu itu kalau nggak salah bos IB pernah bilang kayaknya ESL kan itu waktu itu ada dualisme itu loh Mas, kompetisi. Kayaknya Arema mau nggak ikut. Jadi kamu saya yang naruh di Deltras itu juga bos IB sebenarnya. Kamu sementara di sini dulu. Nanti kalau sudah Balik Arema main lagi bentuk lagi kamu balik. Gitu. Jadi akhirnya selesai di Deltras saya disuruh balik lagi sama Mas Pur. Iya, Mas John Revi kan disuruh balik semua. Itu. Jadi nggak ada lah sakit hati untuk Arema. Tak kira itu. setelah ditepikan ini, yo bosnya ini ditepikan. Oh ceritanya itu ya memang. Nggak ada. Iya memang sama dari bos Iwan Budianto pada saat itu disuruh ikut Deltras dulu. Gitu. Nah, waktu balik ke Arema sempet ini kan nggak bisa lah, ya nggak dalam tanda kutip nggak bisa langsung tune in ya. Iya. Sempet jadi pemain cadangan. Kalau nggak salah malah 2014 ya, kemudian 2014. bisa naik lagi. Oh itu 2015, 2016. Pada saat balik ke Deltras kalau nggak salah itu kan Arema gabung sama Kronus. Iya. Nah gabungan dari Pelita Jaya. Nah itu kan ada gerbong-gerbong bersana itu yang Oh ya. nggak enak lah ngomongnya. Ya mungkin pelatihnya Pak Rahmat kalau nggak salah itu ya punya pandangan lain lah ya beda koki lah. Jadi agak kurang mainnya di situ. Saya ya sih alasannya. Tapi akhirnya bisa ya setelah jadi inti kan, itu sempet duduk di bangku cadangan. Ini kan rasanya pasti sebagai pemain kan gak enak lu nggone bangku cadangan. Tapi dalam tanda kutip saya ngelihatnya Benny Wahyudi nggak berkecil hati karena bisa kembali ngerebut posisi inti itu. Nah, selama jadi pemain cadangan itu Ben. Yo rasanya nggak enak, tapi apa sih yang dilakukan untuk menguatkan hati bahwa nggak kecil hati bahwa saya bisa ngambil lagi posisi inti. Ya apa ya akhirnya itu secara nggak sadar kayak tumbuh sendiri gitu loh Mas. Kayak saya ini kan pernah timnas dulu inti kok duduk ya, ada apa ini. Jadi akhirnya itu kayak tiap hari itu bukan saya tambah nggak apa-apa lah yang penting bayaran, akhirnya tambah kayak semangat ini. Suatu saat
awas kan ya aku sing main nih gitu kan. Jadi akhirnya agak porsi latihan diseriusin kayak nambah sedikit atau apalah. Terus ya kalau dikasih kesempatan berusaha semaksimal mungkin, itu aja sih kalau saya. Jadi bukan down, Bukan tapi down, tambah semangat untuk ngerebut lagi itu tadi. pastilah kalau semua cadangan kan pasti pinggirnya main. Jadi gimana caranya pada saat main bisa menampilkan yang terbaik, terus mengunci posisi itu. Kalau saya seperti itu mindsetnya. Ini menarik nih, ini pelajaran penting buat pemain-pemain muda atau yang goyah jadi tergeser jadi pemain cadangan kan. Nah, ini ada resep ini dari Benny bahwa nggak down kan, nggak berkecil hati tapi nambah latihan. Iya, sama dinikmati prosesnya aja kan. Suatu saat pasti juga akan dimainkan, dan pada saat dimainkan itulah waktunya kita untuk menunjukkan apa yang kita simpan pada saat kita duduk ini. Pasti kan kita, oh aku main kating ini. Nah itu kan saatnya kita tunjukkan. Dan itu ketika bisa ngambil posisi inti lagi, dipanggil tim nasional lagi ya, Ben? 2016. Oh iya, itu panggilan timnas. Itu juga terkejut juga, agak kaget juga setelah hampir pemanggilan terakhir saya kan sekitar waktu Jackson itu 2011 kalau nggak salah. Jackson yang ke Cina itu ya? Nah, kalau nggak salah terakhir itu. Terus sempet itu terakhir itu, terus lama nggak dipanggil lagi karena dualisme, bandit timnas. Akhirnya kepanggil lagi 2016. Itu juga nggak nyangka juga, karena kan itu prosesnya panjang juga Mas, kalau nggak salah berapa seleksi nggak pernah dapat saya panggilan. Akhirnya last minute, hampir persiapan kurang 1 bulan atau 2 bulan baru dipanggil oleh Riddle. Dan alhamdulillah. Riddle ingat ini. Iya. Ada bekanan. Mungkin kangen saya. Bekanan saya ini dulu belum dicoba, ini udah uzur. Apa perjalanan waktu? Tapi ini sebelum pertanyaan yang terakhir, tapi balik lagi ke 2008 bahwa PON Jatim 2008 dapat medali emas. Selain dapat medali emas, bonusnya berlimpah. Kalau Randy ceritakan, aku oleh Mio Mas. Ya, dapat Mio. Tapi juga dapat panggilan ke jadi PNS lah ya. Panggilan seleksi CPNS ya. Dan Benny masuk kan, PNS di Dispora Jatim ya? Iya, Dispora Provinsi Jatim. Nah, itu apa istilah bahasa Jawa, dilakoni apa enggak waktu itu? Dilakoni maksudnya kerjanya atau? Kerjanya ya. Ya nggak boleh contoh, ini salah satu ASN yang kurang bagus ya. Saya itu di sana hampir berapa ya, 4 tahun ya. Nggak pernah masuk saya Mas. Jarang masuk. Diterima tapi? Diterima terus ya diterima tapi nggak bisa masuk karena ya kegiatan. Kesibukan sepak bola. Nggak bisa ditinggal gitu sih kalau saya. Atau mungkin saya yang kurang bisa bagi waktu, saya nggak tahu. Tapi, atau karena memang waktu itu begitu diterima juga diterima Arema, main di Malang, kantornya di Surabaya. Waktu diterima diangkat PNS itu kan saya sudah main di Malang jadinya. Iya. Jadi ya susah lah transportasinya, dulu kan belum ada tol. Ya emang susah lah. Kalau latihan pagi saya absennya di Surabaya susah. Sempet kan pada saat saya pindah ke Deltras agak sering ngantor. Tapi ya akhirnya ya pemain bola lah. Akhirnya capek atau males bangun pagi, itu yang menghalangi saya ke kantor lagi itu. Akhirnya pilihannya? Akhirnya dapat SP1, SP2, SP3 selesai. Dan memilih fokus di sepak bola. Itu menarik dari Pak Kepalanya, waktu SP3 langsung disuruh milih. Kamu mau lanjut kerja pegawai atau main bola? Itu kalau nggak salah umur saya masih 28 kan, lagi enak-enaknya main bola ya. Akhirnya memutuskan untuk main bola. Ketika itu ya ini kan pilihan yang sebenarnya juga nggak mudah kan? Nggak mudah. Karena ini ada masa depan yang lebih panjang, sedangkan sepak bola juga spekulatif sebenarnya. Nah itu sempat komunikasi nggak sama orang tua tentang mempertimbangkan ini? Hampir semua menentang sebenarnya.
jangan keluar, tapi dari instansi mengharuskan seperti itu. Dan kok iya, habis saya surat keluar, kita yang kompetisi dihentikan itu. Oh iya. Wah, itu langsung kayak nyeselnya setengah mati tuh. Ngapain saya kemarin milih sepak bola? Tapi kan waktu memutuskan untuk memilih sepak bola itu, saya kasarnya itu udah hitung-hitungan. Nah, jadi saya hitung gaji saya per bulan sampai saya masa pensiun dapat berapa. Terus akhirnya saya hitung, saya bandingkan dengan main bola. Saya kontrak saya setahun, 2 tahun, dapatnya berapa. Ternyata ya mencukupi lah untuk selama saya PNS sampai pensiun, sama main bola beberapa tahun, ternyata mencukupi. Akhirnya saya memutuskan main bola. Main bola. Itu sih, kalau pertimbangannya itu, cuma ya orang tua, mertua, istri udah ngapain sih keluar, kalau bisa jalan kedua-duanya kenapa enggak gitu. Ya balik lagi kan nggak bisa bagi waktunya itu, kalau masalahnya di situ nggak bisa bagi waktu itu. Akhirnya fokus di sepak bola itu. Nah Ben, sepak bola ini kan ya nggak bisa dibohongi kan, ketika umur terus bergulir pasti kemampuan juga turun secara fisik. Seperti juga ya sepak bola Indonesia ada 98, terus ada 2015 ya yang berhenti, terus kemarin 2020 berhenti lagi. Dan dalam artian sebagai pemain juga ada rentan cedera. Yang disiapkan Benny untuk mandang hal seperti itu, yang disiapkan karena ya nggak seterusnya akan jadi pemain bola. Perjalanan berikutnya apa yang disiapkan itu? Yang dipersiapkan selain ya menabung, investasi, apalah. Kalau saya kan dari kampung, mungkin saya suka itu beli sapi. Saya suka beli sapi. Nanti sebenarnya bapak sih, sama bapak seneng beli sapi terus dijual lagi. Itu salah satunya, mungkin ada ya sawah, beberapa sawah. Terus salah satunya ya mempersiapkan, kemarin sempet sekolah kepelatihan. Iya kan, di Batu sama meetingnya Hansamu, Samsul Arif, Dendi yang rame-rame kemarin pas Covid itu. Ya itu salah satu saya untuk menyiapkan nanti setelah main bola, mungkin kalau kepingin tetap masih bergelut di sepak bola, ada dasarnya lah. Ada dasarnya, mungkin nanti kalau punya rezeki naik sekolah lagi. Kalau memang nggak di sepak bola, mungkin ada beberapa lahan ya, mungkin ke sawah nyangkul atau apa. Ini karena kan kalau pemain bola ini biasanya kan ya beberapa pasti sudah invest, tapi lebih investnya kan yang deket-deket dengan sepak bola kan, mau bangun toko olahraga lah ini. Karena ini ini ya lebih ke pertanian dan peternakan ya. Saya nggak pede kayak gitu-gitu, kayak jualan itu nggak pede. Saya dari dulu sih kayak senengnya itu ke pertanian sebenarnya. Jadi suka pelihara ternak, terus nanam apa, terus panen itu. Mungkin kan kalau boleh dibilang kan resikonya lebih kecil kan. Daripada kita jualan gitu, resikonya lebih kecil kalau saya. Apalagi di daerah Malang. Daerah saya masih sawah pertanian semua. Sawah semua ya. Iya, masih aman lah. Justru kalau kayak toko-toko itu masih ya ada, cuma belum terlalu lah. Daya belinya masih rendah. Ini sekarang usia sudah 36 tahun. Nah, ada dalam pasti di setiap pemain punya target, saya mau main sampai berapa? Atau bagi Benny ini saya selama masih kuat nendang main, atau ada target khusus? Saya break di umur segini atau tetap los? Saya yang kedua, saya los. Jadi saya nggak mikir sampai kapan saya main bola, cuma ya saya jalani kalau apa ya, boleh dibilang selaku saya. Selaku dalam artian kalau tiap tahun masih ada yang ngajak saya untuk bermain di sebuah tim, saya akan tetap main bola. Jadi nggak ada target sampai usia berapa. Gitu sih kalau saya. Terus jaga apa maintenance fisiknya ya apa, Ben? Kalau maintenance fisik mungkin kan bisa diambil dari latihan. Kalau saya sih lebih menikmati. Kan mungkin boleh dibilang karir saya kan udah hampir maghrib kan, kalau bahasa-bahasanya itu kan. Jadi saya menikmati sisa-sisa saya waktu bermain bola ini, saya nikmati semua. Jadi saya enjoy. Jadi mungkin masalah kondisi bisa
diambil dari latihan ya normal lah, latihan sepak bola biasa, fun game atau apa. Cuma ya sekarang kalau usia segini masih istirahatnya lebih banyak gitu aja sih. Kalau usia segini lebih banyak istirahat. Nah, ini kawan-kawan obrolan bareng Benny Wahyudi, salah satu arek Malang yang prestasinya cukup mumpuni ya. Nah, pernah dipanggil tim nasional, pernah juara bersama Arema, dan ya di level amatir itu pernah juara bareng tim PON Jawa Timur. Ini kan sesuatu yang nggak mudah sebenarnya, tapi Benny bisa mencapai itu. Obrolan ini semoga bermanfaat terutama bagi teman-teman pemain muda yang sekarang lagi merintis karir, karena bagi saya tadi ada banyak pelajaran yang terungkap dari ceritanya Benny Wahyudi. Di sisi yang lain mungkin ini bisa jadi nostalgia buat teman-teman supporter Arema yang mencintai, yang mengidolakan Benny Wahyudi. Itu dulu kawan-kawan obrolan bola bareng Oma Bal-balan. Intinya kok pokoknya ini lek jare wong Jawa Timur, pokoknya lek pengen mendengarkan obrolan sepak bola, tahu cerita-cerita pemain bola, mantan pemain bola, nonton di sini aja di Oma Bal-balan. Selamat sore Ben. Terima kasih. Matur nuwun.